Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang dinamika partikel. Ini menyangkut permasalahan yang dijelaskan dalam hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, kita mulai saja. Ini ada 3 buah balok ya, yang identik dengan keadaan yang berbeda, sudutnya yang berbeda, posisinya sama, berada di bidang datar. Jadi perhatikan gambar berikut, 3 kotak identik yaitu A, B, dan C masing-masing bermassa 5 kg. Jika ketiga balok diberi gaya yang sama, yaitu F sama dengan 50 Newton, namun dengan sudut yang berbeda seperti pada gambar, maka urutan gaya normal dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini kita perhatikan, kita analisa dulu gambarnya. Jadi dalam proses ini yang paling utama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Vektornya terlebih dahulu. Kita lihat yang A. Yang A ini berarti ada gaya berat A. Kemudian ada gaya normal A juga, ya. Ini ada gaya normal A, NA ya. Nah, begitupun yang B. Ini ada gaya berat B. Ini ada gaya berat C. Kemudian selain gaya berat juga ada gaya normal B. Ini juga ada gaya normal, ya, gaya normal C. Nah, ini gaya normal C ya. Nah, dari 3 gaya normal ini yang akan kita urutkan. Nah, di sini benda A memiliki sudut 37 derajat. Ini berarti ini gaya dorong ya, karena arah vektornya menuju bendanya. Maka ini harus kita proyeksikan dulu ya, teman-teman ya. Kita proyeksikan. Bagaimana cara memproyeksikan? Kita lihat ini bentuknya itu vektor yang titik setangkap. Ya, vektor titik setangkap. Nah, di sini kita lihat di sini ya, proyeksinya satu lagi ke bawah. Kalau ini sudutnya 37 ya, maka seharusnya ini gambarnya saya ulangi lagi ya biar jelas. Nah, nanti kita keluarkan vektornya ya, ini resultannya. Nih, kita gambarkan cabang-cabang vektornya ya. Nah, ini kira-kira, coba kita lihat vektor yang bagian A. Nah, vektor bagian A kita gambarkan seperti ini kan modelnya. Nah, ini tadi sudutnya 37. Kita buat agak besar ya gambarnya. Nah, tadi kan vektornya di sini nih. Nih. Maka resultan itu ini F A Y, ini F A X. Nah, sudut di sini itu 37. Maka kalau ini 37, di sini pasti 37. Nah, sesuai dengan ketentuan vektor ya, kalau perjanjian awalnya yang dekat dengan sudut itu kita pakai cos. Nah, di sini kita lihat FAX ya, itu dekat dengan 37. Maka di sini jadi apa? FAX ya, itu sama dengan FA kita pakai cos. Cos berapa? Cos 37. Nah, begitupun yang vektor B ya, ini FAY nya berarti karena dia FAY itu jauh dari 37, maka ini FA sin 37. Nah, begitupun yang
FB dan seterusnya. Nah, jadi berarti kita lanjut aja ya. Ini saya ambil satu aja. Berarti vektor B, maka kalau seandainya gambarnya seperti ini, ya ini vektornya ke sini ya sudah. Ini vektornya dulu kita buatkan. Ini 53. Ya, ini 53 ya teman-teman ya. Ini juga 53. Maka ini vektornya sini FBY, ke sini FBX. Caranya sama, ini jauh kan. Berarti kita urutkan di sini aja. FBX berarti FB cos 53. Dan FBY-nya FB sin 53. Nah, ini ya persamaannya ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Ini kita garis bawahi ya. Kita lihat lagi vektor C. Vektor C sama. Vektor C itu sudutnya berapa? 60. Nah, kalau kita proyeksikan ini di sini, ini berarti ini 60 juga. Ini di sini juga FCY ya. Di sini FCX. Nah, maka kalau kita jabarkan sama untuk FC juga. FCX itu yang bekerja siapa? Yang dekat dengan sudutnya. Ya, FCX. Berarti ini FC cos 60. FCY sama FC sin 60. Nah, itu yang harus kita jabarkan dulu ya. Nah, kita diminta di sini mengurutkan gaya normal yang bekerja dari dari balok A, B dan C. Kita lihat dulu persamaan hukum Newton. Ya. Ini kalau normal, gaya normal berarti ini kita lihat ini dorong ya. Kita menghitung gaya normalnya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita harus tahu dulu percepatan bendanya berapa supaya kita bisa tahu berapa gaya normal di masing-masing benda. Ini karena dia didorong ya teman-teman ya. Ini dia didorong. Nah, kita lihat dulu dari NA, NY. Kita lihat. Ini karena gaya normalnya yang ditanya adalah gaya normal, ya. Sekali lagi, ini karena yang ditanya adalah gaya normal, maka hukum yang berlaku di sini dia bukan bergerak berarti ya. Karena gaya yang ditanya adalah gaya normal, berarti dia dalam keadaan seimbang. Nah, maka kalau dalam keadaan seimbang yang berlaku hukum siapa? Hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Sigma F sama dengan 0 itu artinya gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Kita lihat dulu. Di sini gaya yang bekerja apa aja? Kita ambil salah satu contoh ya, biar kita ambil patokan yang lain juga. Salah satu contohnya itu misalkan yang A. Berarti gaya yang bekerja di sini apa aja? Ada NA, dikurang WA. Nah, ini yang ke bawah ini berarti FAY ya. Ini di sini berarti FAX. Berarti ini dikurang yang searah semua dengan sumbu Y. Karena gaya normal itu bekerja dalam keadaan setimbang. Berarti dia semua bekerja pada sumbu Y. Nah, NA kurang WA dikurang FAY sama dengan 0. Kita balik bersamaannya, maka NA itu bisa kita cari dengan sama dengan ini pindah ruas jadi positif WA ditambah FAY. Nah, itu untuk yang A. Begitupun untuk yang B.
Nah, untuk yang B berarti sigma Fy nya sama ya. Kita coba aja, kita urutkan jadi sama. Yang B berarti NB, nah NB WB ditambah FBY. Kemudian NC juga sama, WC ditambah FCY. Nah, begitu kira-kira ya teman-teman ya. Berarti di sini apa yang harus kita lakukan? Kita cari dulu. Tadi diketahui di persoalan bahwasanya ya, di sini ada yang bekerja namanya gaya dorong. Gaya dorongnya adalah 50. Berarti kita cari dulu nanti ya. Di FA kan sama tuh, FA, FB, FC. Nah, hubungannya kemana? Nanti kita ini. Dari sini sudah didapatkan 3 persamaan ya. Kita mencari urutan gaya normalnya. Coba kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang kedua. Tadi apa aja? Pertama ada NA, itu kita tahu NA itu WA ditambah FAY. Nah, kita lihat tadi di benda A, kita kembali lagi ya, halaman pertama. Di benda A itu sudutnya 37. Kita tahu FAY itu kita pakai FA sin 37. Nah, maka di sini kita cari dulu FAY-nya. Untuk FAY itu tadi kan FA sin 37. Sin 37 berapa? Nah, sin 37 itu 3/5 ya. Nah, 3/5 atau setara dengan 0,6 ya. Sin 37 tadi kita tahu gaya dorong itu adalah 50. Sin 37 3/5. Maka ini dapatnya ya. Ini dapatnya 30 Newton. Maka FAY-nya 30 Newton. Nah, WA tadi massa bendanya dikasih tahu di soal 5 kilo ya. Nah, massa benda 5 kilo. Berarti kan untuk W itu kan kita tahu gaya berat adalah massa ya. Gaya berat itu massa dikali gravitasi. Maksudnya tadi kan 5. Berarti ini 5 kali 10. Maka ini gaya normalnya adalah 80 Newton. Begitupun yang NB. NB kita tahu kan WB ditambah FBY. Nah, karena tadi ini massa yang sama, maka ini 5 kali 10 kan massa yang sama nih, ditambah FBY. FBY kan FB sin 53, karena sudut yang kedua itu adalah 53. Sin 53 itu 4/5 ya. Berarti 50 kali 4/5. Ini tinggal 10 ya. Dapatnya 40 Newton. Berarti ini 40 Newton. Berapa gaya normalnya? 50 tambah 40 berarti 90 Newton. Selanjutnya NC ya. WC ditambah FCY. Nah, kita tahu tadi FCY itu sudutnya 90 kan. Berarti ini FC sin ya 60. Sin 60 itu setengah ya. FC itu kan 50 gaya dorong C ya. Sin 90 setengah. Berarti ini 25. Maka ini 25 Newton. Kita lihat
Di sini WC 5 kali 10 kan, ditambah 25, maka 75 Newton. Oke ya. Nah, dari sini kita tahu ya teman-teman ya. Keleman itu dari mana? Sin 60 itu sin 60 cos setengah akar 3 ya. Sorry. Ini kita ini udah sini ya. Sin 60 itu setengah akar 3, kita hapus dulu ya. Oke. Kita lihat ini kan tadi FCX nya, FCY kan sin 60 derajat ya. FC nya kan 50 kali setengah akar 3, kan ada kebalikan dari sin 30 ya, dari cos 30 ini kan 25 akar 3 itu setara dengan 0,86. Berarti ini 43 Newton ya, lebih kurang ya. Ya, 43 ton. Nah, di sini berarti ini 50 ditambah 43, jadi jawabannya adalah 93 Newton. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa urutan gaya yang paling dari yang kecil ya, NA itu lebih kecil daripada NB, NB lebih kecil daripada NC. Jadi urutan gayanya itu mulai dari NA, NB, NC. Begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini adalah kita harus paham bagaimana cara menggambarkan vektornya terlebih dahulu, karena dari vektor itu baru kita bisa bekerja menentukan gaya-gaya bekerja pada hukum Newtonnya. Ingat, ini bendanya kalau yang ditanya itu adalah gaya normal, maka benda di sini dia dalam keadaan setimbang ya. Nah, kalau ditanya adalah gaya dorong atau gaya gesek, maka bendanya dalam keadaan bergerak. Maka yang kalau dalam keadaan bergerak yang kita pakai itu adalah hukum Newton kedua. Oke ya teman-teman, yang mungkin itu aja yang kita bahas dulu pembahasan kita kali ini. Nanti akan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.